Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal ummata bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fataha fi Ramadan abwabal jinan wa ghallaqa abwaban niran wa basyaral muttaqina bil jannati war ridwan. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Seluruh saudaraku semuanya, keluarga besar Al-Fityan Boarding School Bogor, dan seluruh saudaraku semua, keluarga besar Yayasan Al-Fityan di semua cabang Indonesia, baik itu dari seluruh pegawai, wali murid, siswa, dan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirin dan hadirat yang mungkin juga bergabung di kajian ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita di bulan yang terbaik. Karena itu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat mampu untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari melaksanakan puasa Ramadan lebih kurang 19 hari, melaksanakan qiyam Ramadan dengan berjamaah, dan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menutup, untuk mengakhiri Ramadan ini dengan wa fi khitamihi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk. Dan semuanya ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk, taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang sudah kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ramadan dengan Al-Quran. Setiap hari kita tentunya sudah sama-sama bersahabat dengan Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, persahabatan kita dengan Ramadan harus lebih kuat dan harus lebih banyak lagi, karena kedekatan kita dengan Al-Quran akan memberikan dampak yang positif, memberikan kemuliaan untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana di tema yang sudah kami share, bahwa insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mempelajari, merenungkan, memahami bagaimana Al-Quran itu pada hakikatnya adalah mendidik dan membina manusia. Al-Quran adalah yurabbi hayatana. Al-Quran adalah merupakan pendidik yang mengajarkan kehidupan kita ini semuanya menjadi lebih baik lagi.
Yang terpenting saat ini yang harus kita pahami, Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Quran tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran harus kita pahami menjadi panduan hidup manusia yang mampu untuk merubah manusia ini menjadi manusia yang berakhlak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi kita Muhammad, adalah manusia yang paling berakhlak, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling sempurna akhlaknya. Hal ini juga sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan ya bahwa sesungguhnya ketika ditanya seperti apa akhlak Nabi, ya maka yang pertama tentunya ya Aisyah mengatakan ya beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di riwayat yang lain Aisyah juga ditanya tentang akhlak Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya Aisyah memiliki akhlak yang tidak hanya setengah atau sepertiga Al-Quran, tetapi ternyata ya Rasulullah itu memiliki akhlak Al-Quran semuanya. Seolah-olah beliau disebut oleh para ulama ya Al-Quran yang berjalan. Apa artinya? Maksudnya Rasulullah itu adalah mengamalkan semua isi Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai hamba Allah, apabila kita ingin mau meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, maka kita harus memiliki target. Target yang pertama, kita harus memperbaiki bacaan Quran, tahsinul Quran. Kemudian kita mampu untuk bertilawah setiap hari. Dan selanjutnya tentunya setelah tilawah kita mampu untuk mentadabburi Al-Quran. Dan apabila kita sudah mampu untuk mentadabburi Al-Quran, maka yang paling tinggi adalah mampu mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini masih halaman pertama ya, belum dipindah. Ya. Selanjutnya, Al-Quran juga menjadi obat jiwa dan raga. Ya, menjadi obat jiwa dan raga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairud dawai Al-Quran. Ya, sebaik-baik obat ya adalah Al-Quran. Dan apabila kita membaca perkataannya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Tafsir Adwaul Bayan, ya beliau ya menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah Al-Quran itu menjadi obat untuk penyakit hati. Apakah di sana ada sifat yang jelek di dalam hati manusia, keraguan, kemunafikan, bahkan hasad dan lain-lainnya, itu semua ya obatnya ya tidak perlu pergi ya ke harus ke
psikolog, ya, atau pergi misalnya menjumpai orang-orang yang sudah berhasil, ya, memperbaiki dirinya, tapi ya yang pertama adalah kita harus mulai dari Al-Quran dulu. Dan itulah obat yang mujarab untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa. Bahkan bukan hanya itu, ya Al-Quran juga bisa menjadi obat jasmani, fisik kita. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh ya salafus solih, ya mereka semuanya selalu mendahulukan Al-Quran, ya, menjadi obat, seperti yang dikisahkan ya dalam sebuah riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dengan membaca suratul Fatihah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang yang terkena sengatan kalajengking sembuh dengan izin Allah. Nah, jadi intinya bahwa Al-Quran itu adalah menjadi solusi, ya, menjadi terapi, ya, untuk ya membangun dan membina serta ya mendidik manusia menjadi lebih baik lagi. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menerangkan bahwa akhlak yang baik itu bersumber pada 4 sendi, ada 4 rukun. Ada 4 rukun. Yang pertama adalah sabar, as-sabru. Ya. Jadi kalau seandainya manusia mampu untuk mengendalikan dirinya dengan 4 sendi ini, mudah-mudahan Allah akan menjadikan dia orang yang hamba yang baik, hamba yang mudah untuk menghadapi hidup ini semua, tantangan hidup ini semua, apabila yang 4 ini mampu untuk dikendalikannya. Yang pertama adalah sabar. Ya. Sabar yang mendorongnya untuk menguasai dirinya. Sabar yang untuk menahan marahnya. Sabar tidak mengganggu orang lain. Sabar sehingga dia tidak gegabah. Sabar sehingga dia tidak tergesa-gesa. Kita bisa lihat bagaimana Al-Quran sudah mengarahkan manusia untuk membangun surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, ya, yang dicukupkan Allah pahalanya, ya, tanpa batas, ya, di akhirat kelak. Artinya apa? Karena mereka bersabar di dunia, mereka mengorbankan jiwa dan raganya, mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya, mereka sedikit lelah, bahkan banyak lelah, banyak capeknya, karena untuk kebaikan yang mereka raih di akhirat, maka Allah pun akan membalas mereka, ya, dengan balasan yang tanpa batas. Ini contoh bahwa Al-Quran itu sudah mengajarkan dan mendidik, membina manusia menjadi orang yang sabar. Yang kedua adalah akhlak yang baik bersumber dari iffah. Yang kedua adalah iffah. Ya, menjaga, iffah itu artinya apa? Menjaga kesucian hati. Menjaga kehormatan diri. Itu namanya iffah. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjukmu, wat tuqa, taqwa, wal afaf, iffah, wal ghina, dan memiliki sifat tidak butuh, ya, kecuali butuhnya hanya kepada Allah. Maka iffah ini yang menjadikannya untuk menjauhi hal-hal yang hina dan buruk, berupa perkataan maupun perbuatan,
menjadikannya memiliki rasa malu yang merupakan pangkal segala kebaikan dan mencegahnya dari kekejian. Mencegahnya dari bakhil, mencegahnya dari dusta, mencegahnya dari ghibah, mencegahnya dari namimah. Ini semua karena ada iffah. Karena iffah itu yang akan menjaga kesucian dirinya. Iffah itu yang akan menjaga kehormatan dirinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, sebelum yang ketiga saya bacakan satu ayat yang menggambarkan bahwa Al-Quran ini mengarahkan manusia untuk memiliki sifat iffah. Surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Bagi para pemuda kaum muslimin dan muslimat yang belum mampu untuk menikah, ya belum mampu untuk berumah tangga, hendaklah menjaga kesucian dirinya. Menjaga kesucian dirinya yaitu iffah. Sehingga nanti pada waktunya Allah akan memberikan kemampuan untuk mereka. Jadi iffah di sini berlaku untuk semua kondisi, termasuk bagi mereka yang belum mampu untuk menikah tapi sudah berniat untuk menikah pada waktu yang akan datang. Maka iffah ini berlaku pada saat lagi pingin menikah tapi belum ada kemampuan, maka peran iffah ini sangat penting, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, seperti berpuasa supaya menstabilkan ya syahwat dan nafsunya. Dan banyak lagi yang lain seperti menundukkan pandangan mata seperti yang disebutkan Allah dalam surah An-Nur, dan melakukan aktivitas yang baik dan tidak banyak mengurangi dan tidak banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu contoh bahwa seseorang sudah memiliki iffah. Agar bagi mereka yang belum mampu menikah, dia sudah membentengi dirinya, ya sehingga nanti pada waktunya dia akan menikah pada saat Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Berikutnya, yang keempat, yang ketiga, ya sumber akhlak yang ketiga itu adalah as-syaja'ah, yaitu keberanian. Keberanian ini adalah sifat yang mulia. Berani dalam benar untuk melawan kezaliman. Ya, ini adalah sifat syaja'ah yang mulia dalam Islam, yang mendorongnya kepada rela berkorban. Jika seseorang memiliki sifat syaja'ah, maka dia akan rela berkorban. Bahkan bukan hanya itu, dia mau memberikan apapun ya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Dalam Al-Qur'an juga surat Ali Imran 139 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kepada siapapun orang beriman itu diperintahkan untuk terus bersikap wala tahinu, jangan bersikap lemah, jangan bersedih hati, wala tahzanu. Kenapa? Karena wa antumul a'laun. Karena orang beriman itu semuanya tinggi. Al-Islamu ya'lu.
Ya, wala yu'la alaih. Islam itu tinggi. Orang Islam itu harus merasa izzah dan mulia dengan titel atau dengan predikat yang telah Allah tetapkan. Kita menjadi orang beriman, maka itu merupakan prestasi dan merupakan label nama yang melekat dalam diri kita. Apabila kita mengaku orang beriman, maka orang beriman itu harus berani. Orang beriman itu harus bersikap tinggi. Tinggi kepada musuh-musuh Islam. Tinggi kepada orang-orang yang menghinakan Islam. Tinggi kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tinggi kepada orang-orang yang menindas. Tinggi kepada orang-orang yang telah menjelekkan Islam dan kaum muslimin. Dan tinggi kepada orang-orang yang belum mengamalkan Islam. Jadi semuanya itu akan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Dan tidak rapuh, tidak mudah untuk tergoda. Karena orang beriman itu mulia. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga disebutkan, sesungguhnya orang beriman itu dalam kondisi apapun, kata Nabi, baik. Semuanya baik. Orang beriman itu semuanya baik. Tidak ada orang beriman itu yang tidak baik. Walaupun pada saat itu dia sedang keadaan fakir, miskin, pada saat susah, sulit, semuanya orang beriman itu baik. Berarti apa? Dalam hidup ini orang beriman 24 jam tidak ada non-stopnya, mereka baik terus. Bahkan sampai tidurnya orang beriman pun, apalagi dalam bulan Ramadan, itu ya tidur yang beribadah. Tidur yang beribadah karena untuk menguatkan fisiknya untuk qiyam lail. Dia tidur misalnya 1 jam, qailulah. Ya, tidur malam hari sebelum sahur, itu juga tidur yang beribadah. Maka tidak ada satu hari pun orang beriman itu, 1 hari, 1 detik, 1 menit, orang beriman itu tidak dianggap baik. Selama niatnya benar, selama dia menjadi orang yang senantiasa berada dalam garis yang benar, maka Allah pun akan ya memuliakannya karena rasa izzah, ya rasa mulia, ada rasa tinggi dalam dirinya itu tetap selalu dalam dadanya, dalam hatinya. Tapi dengan catatan, bukan maksud tinggi ini adalah sombong, bukan. Ini adalah mulia dalam beragama Islam. Merasa izzah, merasa mulia, merasa tinggi dalam beragama Islam dan menjadi orang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah sifat akhlak yang baik itu bersumber dari sifat adil. Dengan adil ini seseorang akan mampu untuk berada dalam posisi yang di tengah. Wa khairul umuri awsatuha. Sebagaimana dalam hadis Nabi, khairul umuri awsatuha, maksudnya ya sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya. Apa artinya? Ya karena bisa mewakili siapapun. Ya, bisa untuk menjadi penengah. Ya, bisa untuk diterima oleh semua pihak. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya pada awal berdakwah di Makkah, pada awal Rasulullah masih awal-awal diberikan amanah oleh Allah, bagaimana peran Nabi menjadi penengah. Penengah untuk beberapa komunitas yang bermusuhan. Ini adalah contoh bahwasanya menjadi penengah itu adalah dimuliakan. Dan itu adalah prinsip keadilan. Sehingga ketika seseorang itu adil, ya dalam hal apapun, ya dia tidak akan diremehkan. Karena adil itu bisa dikatakan tidak berlebih-lebihan.
Adil itu bukan artinya adil itu misalnya kalau ada orang punya anak 5, yang satu kuliah, yang satu lagi SMA, satu lagi SMP, satu lagi SD, satu lagi TK. Apakah semuanya sama? Uang sakunya, jajannya sama semua? Ya pasti tidak. Itulah yang disebut adil namanya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, sehingga semuanya akan ya menjadi nyaman dan sesuai dengan peruntukannya. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, berlaku adil ini sangat banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Satu di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah. Ya, ayat 8. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Karena memang Allah sangat suka kepada orang yang adil. Allah suka dengan perilaku-perilaku keadilan. Allah suka dengan keadilan yang betul-betul mewakili semua orang. Maka adil itu posisinya memang di tengah, selalu di tengah. Dan adil itu sangat disukai oleh siapapun. Termasuk kita bisa juga ya melihat ya bagaimana adilnya binatang, hewan yang telah Allah ciptakan. Adilnya hewan itu pada saat menerima rezeki dari Allah pun binatang-binatang juga tahu bagaimana Allah itu sudah mentakdirkan rezeki mereka. Seperti burung, mereka ada yang keluar dari sangkarnya, terus mereka pergi ke tempat yang jauh, bahkan ada yang sampai puluhan kilometer ya untuk mencari makan, dan akhirnya mereka pulang rata-rata semuanya kenyang. Apakah kita tahu bahwasanya burung itu semua sama rezekinya? Tidak sama semua. Tapi karena memang burung bukanlah manusia yang serakah, ya mereka semuanya tetap bersyukur kepada Allah. Karena mereka tahu apa yang telah Allah berikan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus menjadikan momentum yang terbaik ini, yaitu dengan Al-Quran, kita membacanya, kita mentadaburinya, dan tentunya kita berharap Al-Quran itu mampu untuk membangun diri kita, mampu untuk mendidik diri kita. Jadi ketika membaca Quran itu tidak hanya lisan kita yang membaca, seharusnya begitu. Di antara adab-adab, ada al-adab ma'al Quran, adab kita bersama Quran adalah ketika kita baca, kita harus hadirkan diri kita bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, sedang mengucapkan kalamullah. Yang kita ucapkan ini adalah bukan kalam manusia, kalamullah. Yang kita ucapkan, yang kita baca, ini adalah bukan kalam manusia. Jadi adabnya harus kita lakukan supaya keberkahan kita dapatkan. Quran itu akan mendidik manusia. Quran itu akan membangun diri manusia. Quran itu akan menjadi perubahan untuk manusia pada saat Quran itu diberlakukan, kita perlakukan dengan perlakuan yang baik. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar baca Quran tapi enggak kita lakukan adab-adabnya, mulai dari membaca yang baik dan benar, kemudian kita menghadap ya kiblat, kemudian ada lagi bersuci, terus ditambah lagi hadirkan hati bagi yang bisa untuk mentadaburi, Masya Allah, itu pasti Quran itu menjadi solusi. Quran akan membangun diri, Quran akan membawa manfaat, Quran akan membawa berkah ya untuk
ya seluruh umat dan manusia ini. Yang terakhir penutupnya, mari kita simak perkataannya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tafaqqadul halawata fi salasin, as-salah wal Qur'an wad du'a. Fa in wajadtumuha fahfazu wahmadullaha ala zalik. Wa illam tajiduha fa'lamu anna abwabal khairi alaikum mughlaqah. Disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyampaikan nasihatnya, tafaqqadu, carilah, intiplah, tengoklah bagaimana iman itu bisa manis, bagaimana hidup ini bisa manis, bagaimana ibadah ini bisa manis, yaitu dengan 3 perkara. Yang pertama dengan sholat, wasta'inu bis sabri was sholah. Yang kedua dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama-sama di kajian ini. Yang terakhir adalah dengan doa. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat puasa dengan doa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 186 Allah menyampaikan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku ingin mau bertanya tentangku, ya, maka sampaikanlah, maka yakinkanlah kepada hambaku bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan tetap mengabulkan permintaan doa hambaku. Iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka apabila 3 hal ini kita dapatkan, kita akan merasakan iman itu sangat lezat, akan manis iman itu. Pujilah Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, fahmadullah, fahfazu wahmadullah ala zalik. Jagalah itu. Jangan cepat ditinggalkan, tidak istiqomah. Sudah bagus sholatnya di bulan Ramadan, sudah bagus Al-Qur'annya di bulan Ramadan, sudah bagus interaksinya dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan ibadah yang lainnya itu kita jaga. Dan puji Allah supaya nikmat itu terus dawam. Sebagaimana dalam doa yang lain diajarkan, waja'alni syakiran li ni'matik, ya musnina biha qabiliha wa atammah 'alaiha. Ya, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh para salafus salih, yaitu kita pingin nikmat itu terus dipelihara Allah. Ya Allah mudahkan kita untuk bisa memelihara dan menjaga nikmat salat ini, nikmat Al-Qur'an dan nikmat doa ini. Dan kita mampu memujinya dan kita mampu untuk terus-menerus berada di dalam kebaikan ini. Dan terakhir, wa illam tajiduha, jika kamu tidak bisa, belum mampu untuk mendapatkannya, belum ada dalam diri kita satu di antara 3 ini, maka ya kita akan merasa sedih, ya. Kita harus menyesal dan harus segera untuk memperbaiki diri. Ya anna abwabal khairi alaikum mughlaqah. Kata beliau Hasan Al-Basri, ya, apabila tidak ada yang 3 ini, maka pintu-pintu kebaikan tetap tertutup, ya, atas diri kita. Na'udzubillah min zalik. Demikian kajian ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada di dalam kebaikan yang telah Allah tetapkan dan disampaikan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita harus sedikit memaksa, dan memang itulah yang pernah dilakukan oleh, ya, sebahagian sahabat Nabi. Sebagian salafus soleh itu bukan artinya mereka pinginnya alami. Alami maksudnya kalau nggak sempat baca Quran, ya udah nggak apa-apa. Tapi mereka itu mempersiapkan agenda Qurannya. Mereka itu
mempersiapkan diri mereka untuk Al-Quran, bukan menunggu kapan ada waktu untuk Al-Quran, tapi mereka siapkan. Mereka siapkan, mereka jadwalkan, mereka agendakan, bukan menunggu ada kapan aku bisa ada agenda Al-Quran. Kalau kita menunggu ada agenda bersama Al-Quran, na'udzubillah, ya mungkin nggak akan bisa kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai ahlul Quran atau orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quranul Karim. Aktafi bihadzal qadar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang saya sampaikan ini. Mana yang kurang, mana yang tidak baik, itu datangnya dari saya, dan mana yang baik tentunya datangnya dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.